Yang pertama kecewa, sedih, manusiawi ya Mas ya, manusiawi, kecewa, sedih sekali karena perjuangan kami itu kan ya istilahnya kami dari rakyat biasa, masyarakat biasa lah, tidak semudah itu untuk mengambil meraup uang langsung kita bayar, kan kita harus sedikit-sedikit menyisihkan uang untuk berangkat haji. Tapi dengan kenyataan seperti ini, ketiga kali ya kecewa, sedih dan terharu gitu aja. Karena ini merupakan cita-cita kami dari kecil, juga orang tua kami berharap kami itu berangkat haji gitu. Persoalan mengenai persoalan transparansi. Jadi publik mempersoalkan karena tidak banyak calon jamaah haji yang mendapatkan informasi secara detail bagaimana dana tersebut dikelola oleh BPKH. Nah, sementara BPKH ini hanya menyampaikan bahwa dana haji aman. Jadi pengelolaan dana yang transparan itu mestinya seperti apa? Nah, ini yang mestinya dijelaskan. Meski dana haji disebut aman oleh Menteri Agama RI, calon jemaah haji tetap minta audit dana dengan transparan. Pandemik ya menjadi pertimbangan kita. Kuota sampai hari ini kita belum dapat kuota. Bagaimana kita mempersiapkannya kalau kuotanya saja kita tidak ada. Kemudian waktu mepet, hari ini kita sudah tinggal 30 hari lagi Mas Hadi. Kita memindahkan orang dari Indonesia ke Arab Saudi. Penerbangannya saja itu 9 jam. Itu baru dari sisi penerbangan. Pondokan kita di sana belum siap. Akomodasi kita di sana belum siap. Konsumsi kita belum siap. Karena kita tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Sehingga kita tidak bisa melakukan persiapan. Kami sudah minta ke kawan-kawan di sana. Kawan-kawan sana nggak bisa juga mengambil keputusan. Alangkah baiknya kita meminta pengertian. Saya simpati Pak Hadi, Mas Hadi. Kenapa? Kalaulah orang yang paling kecewa itu saya. Kenapa? Dikasih amanah untuk melayani Duyufur Rahman, saya nggak mampu. Kenapa? Memang kondisinya kayak begini. Orang uang itu dikelola dengan baik, dengan aman kok oleh kawan-kawan BPKH. Yang lain ada pertanyaan yang memasgulkan, apakah dananya aman? Nah, di masyarakat itu muncul pertanyaan semacam itu, jangan kemudian pemerintah dan para pengelola perhajian itu kemudian menjadi marah. Ini kan masyarakat bertanya seperti itu karena ada persoalannya, ada dasarnya. Yeah. Pertama adalah alasan soal pembatalannya. Mula-mula katanya karena pandemi. Kemudian tadi juga kita dengar tadi barusan ada persoalan kuota, waktunya yang mepet. Nah, sebetulnya yang mana yang benar? Karena kalau soal pandemi dari dalam negeri misalnya, kan setiap tahun itu ada sekitar 200.000 jemaah yang bisa diberangkatkan. Kalau kemudian kuotanya kecil, kan bisa 10% misalnya 20.000 dengan seleksi yang ketat, yang fit. Nah, itu kalau yang dari dalam. Jadi kalau bukan pandemi, bukan karena kuota, terus karena apa? Nah, alasan kemudian masuk ke dana haji ini kan karena mulai dari tahun 2017 sampai 2019, para pejabat kita, Kiai Ma'ruf, Presiden Joko Widodo kan ngomong soal dana haji untuk infrastruktur. Apakah mereka seperti bazar-bazar itu ketika ketanggur? Enggak, cuma bercanda. Kan enggak begitu cara menjawabnya. Nah, kemudian kita, masyarakat diminta untuk melihat hasil laporan keuangan BPKH di websitenya. Itu kan juga normatif. Dan masyarakat kemudian juga sanksi apakah ini benar atau tidak kan juga ada alasannya. Kalau hanya dibilang karena sudah diperiksa BPK, emang masyarakat kemudian percaya dengan BPK, mengingat kemarin itu juga beberapa hal sudah diaudit oleh BPK, malah ada isu dana bansos itu masuk juga ke aliran ke BPK. Nah, kemudian masyarakat juga bertanya-tanya, kalau dana untuk orang miskin aja disikat, diembat, dana untuk Al-Quran di korupsi, apa alasannya mereka tidak mengkorupsi dana haji? Apalagi teman saya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa koruptor sekarang sudah bersatu bisa melemahkan KPK. Nah, kalau mereka sudah bersatu, apa susahnya mengkorupsi dana haji? Nah, jadi persoalan-persoalan inilah yang harus dijawab oleh pemerintah, oleh pengelola haji, oleh BPKH. Bukan hanya diminta untuk membaca laporan aja. Karena itu kan sangat normatif. Saya pernah 3 tahun lalu diminta oleh OJK bersama teman-teman untuk mengaudit, memeriksa
perusahaan asuransi besar yang usianya sudah di atas 100 tahun. Ketika ada laporan aset finansial 5,5 triliun, ketika kita selidiki penempatan-penempatannya itu, jadi yang masih benar itu hanya sekitar 3,5 triliun. Sisanya itu investasinya sudah, perusahaannya sudah tutup, ada yang sudah dilikuidasi, ada yang sudah di bursa, kemudian yang lain-lainnya itu sisanya itu kalau dimonetize, kalau diuangkan itu nilainya paling banter juga 60% dari total itu. Nah, persoalan di Jiwasraya juga soal penempatan itu. Kemudian di Asabi juga soal penempatan. Lihat menyatakan aman. Sekarang ini di Republik Indonesia digital negara. Di mana tempat yang aman untuk disimpan uang rakyat? Orang APBN aja jebol. BUMN rugi. Nah, kemudian tadi katanya tidak ada di infrastruktur. Apakah bisa menyatakan BPKH menyatakan bahwa langsung maupun tidak langsung tidak ada yang di infrastruktur? Kalau tidak langsung bagaimana? Diinvestasikan dulu, kemudian dari invest yang di situ kemudian dipindahin ke infrastruktur, kan bisa terjadi. Kalau BPKH bisa menyatakan langsung maupun tidak langsung tidak ada di infrastruktur, nah baru menarik gitu. Bisnis ya, daripada kita bikin untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan haji. Fatwanya itu lebih layak kalau digunakan untuk haji. Saya kira itu yang harus kita prioritaskan. Wajib juga untuk disampaikan kepada masyarakat tentang ya tadi soal dana haji. Jangan sampai kemudian menimbulkan berbagai macam spekulasi dan berita-berita yang tidak perlu gitu ya, dan bahkan cenderung untuk membuat masyarakat menjadi kecewa. Sudah mereka nggak bisa berangkat haji, kemudian diberikan informasi yang informasi itu semakin membuat masyarakat menjadi tidak tenang dan semakin kecewa gitu ya. Jadi menurut saya itulah yang harusnya dilakukan. Bayangin aja, Indonesia ini adalah negara mayoritas muslim, bahkan negara dengan komunitas muslim terbesar di muka bumi sampai hari ini, tapi ternyata tidak bisa memberangkatkan jamaah hajinya. Nah, tentu saja ya banyak banget yang kecewa. Gua kebayang nih, banyak ya orang tua kita yang sudah lanjut usia, sudah menunggu sekian belas tahun mungkin, dan kebagian jatah tahun lalu atau tahun ini ternyata tidak bisa berangkat. Ya pastilah mereka kecewa banget ya. Orang-orang yang udah nabung, udah jual rumah, udah bekerja keras dengan impian bahwa mereka bisa segera naik haji, bisa segera berangkat ke Baitullah gitu ya, berziarah ke makam Rasulullah, ya mencium Hajar Aswad, tawaf di Ka'bah, ternyata kembali harus mengurungkan impian tadi. Dipermudah lah jalannya, dipermudah jalan apapun itu kendalanya, dipermudah aja untuk berangkat haji ke depan. Dan jangan dipersulit apabila ada teman-teman yang mau ngambil dana tersebut gitu maksudnya. Ustadz Hilmi minta dana haji diaudit. Masa donasi minta diaudit, dana haji nggak bisa? Penceramah Ustadz Hilmi Firdaus meminta dana haji umat Islam untuk diaudit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Walau katanya dana haji aman, tapi boleh dong publik minta dilakukan audit dana haji oleh pihak independen, kata Ustadz Hilmi. Putra Kiai Haji Amin Afandi ini membandingkan dengan donasi kemanusiaan untuk Palestina yang banyak pihak mendesak untuk melakukan audit. Masa dana kemanusiaan aja minta diaudit, dana haji yang jumlahnya fantastis tidak. Ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk Indonesia yang lebih baik, kata Ustadz Hilmi. Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak melakukan pemberangkatan jemaah haji tahun 2021. Keputusan ini merupakan kedua kalinya setelah Indonesia dihantam COVID-19 pada 2020. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan pengelolaan dana haji dipastikan aman. Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman, ujar Muhadjir lewat keterangan tertulis. Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat yang menyinggung dana calon jemaah haji sebesar total 150 triliun rupiah yang telah disetorkan.
Perlu diketahui bahwa dana calon jemaah haji hingga hari ini mencapai 150 triliun rupiah dan dikelola dengan sangat baik. Betul bahwa ada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan, jelasnya